Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Febriani Dwi Aminatul Rizky dengan NIM 121404033 dari kelas PMI 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang akad tijarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akad tijarah. Yang pertama ada tentang pengertian tijarah. Tijarah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya berdagang, dagangan, atau barang dagangan, atau hal-hal yang membahas tentang perdagangan. Dalam istilah Inggris, tijarah biasa disebut dengan commerce atau perdagangan, traffic lalu lintas atau dagang, trade dagang atau niaga, atau do business melakukan bisnis. Dalam bahasa Indonesia sendiri, berdagang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang berhubungan dengan jual beli barang untuk memperoleh keuntungan atau laba, atau untuk mendapatkan keuntungan. Yang artinya, tijarah adalah sebuah perbuatan yang berkaitan dengan muamalah atau jual beli, baik melalui dagang atau jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang hukum tijarah terdapat dalam Quran Surat As-Saff ayat 10 dan 11 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullakum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukalah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Baik, yang selanjutnya ada tentang larangan dari akad tijarah. Larangan dari akad tijarah yang ada pada masyarakat biasanya itu terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama ada riba. Riba secara bahasa yaitu tambahan atau bertambah atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, riba adalah mengambil harta tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Islam melarang riba karena riba berarti mengambil hak-hak orang lain, atau berarti dia mengambil hak yang bukan haknya. Contoh dari riba yaitu contohnya saat memberatkan timbangan. Misalkan pedagang memberatkan timbangan, maka hasil selisih dari beratnya timbangan tadi itu berarti haram, dan uang dari hasil timbangan tadi haram. Yang kedua ada gharar. Gharar adalah sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar, atau segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam tijarah, gharar berarti adalah larangan menjual barang yang belum pasti halal memperolehnya. Contohnya, saat kita menjual barang, namun barang tersebut hasil dari temuan, dan barang tersebut belum mencapai haulnya atau tahunnya untuk dapat menjadi milik hak kita, maka hukum menjual barang tersebut adalah haram. Yang ketiga adalah tadlis. Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Contohnya dalam praktik tijarah, dimungkinkan penjual itu melakukan penipuan terhadap barang yang dijualnya. Contohnya, menipu tentang kualitas barang yang dijual. Misal seseorang pedagang tadi mengatakan bahwa barang ini kualitasnya sangat bagus, padahal pada kenyataannya barang tersebut ada hal-hal yang cacat di dalamnya. Maka itu tidak diperbolehkan dalam unsur-unsur tijarah. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang macam-macam akad tijarah. Macam-macam akad tijarah di sini banyak sekali, namun saya akan menjelaskan beberapa yang saya pahami dan telah saya pelajari. Yang pertama ada murabahah. Murabahah diambil dari kata robiha yarbahu ribhan murabahatan, yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Murabahah juga berarti keuntungan, laba atau faedah. Murabahah berarti menjual barang dengan menambahkan keuntungan dari harga aslinya.
namun dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi seseorang tersebut menjual barang tersebut beda dengan barang harga aslinya. Contohnya, saya membeli mobil, lalu saya tidak suka dengan mobil yang tadi yang saya beli, lalu saya menjual lagi barang tersebut kepada orang lain, namun dengan harga yang lebih mahal dari harga awal saya membeli mobil tersebut. Namun tetap orang yang membeli tadi harus tahu harga mobil saya tadi berapa dan saya menjualnya berapa, dan kedua belah pihak tadi melakukan kesepakatan dan orang tersebut melakukan kesepakatan. Maka itu yang disebut dengan murabahah. Yang selanjutnya ada muzara'ah dan mukhabarah. Kedua hal ini hampir sama, yaitu tentang pengerjaan tanah seseorang. Yang pertama ada muzara'ah, yaitu mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang yang benih atau bibitnya berasal dari pemilik tanah tadi. Dan imbalan keduanya itu bisa dibicarakan, bisa menjadi 1/2 atau 1/3 yang telah mereka sepakati. Contohnya, ayah saya memiliki sawah dan dia memkerjakan orang lain untuk menggarap sawah tadi, namun benihnya berasal dari ayah saya. Dan seperti itu merupakan muzara'ah. Selanjutnya ada mukhabarah, sama seperti muzara'ah, bedanya dari benih tadi. Sama saja, seseorang mengerjakan tanah orang lain seperti ladang atau sawah, namun biaya pengerjaan atau benihnya berasal dari pekerja tadi. Jadi pemilik tanah hanya menyediakan tanahnya saja, benih dan pengerjaannya berasal dari orang lain. Namun tetap saja hasil dari keduanya tetap bisa dibicarakan pada awal kesepakatan. Sebenarnya masih banyak macam-macam akad tijarah yang lainnya seperti musaqah, istihna, musyarakah dan lain-lain. Namun teman-teman bisa mempelajari sendiri ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan sebagian. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang sumber hukum akad tijarah. Hukum tijarah asalnya adalah mubah atau boleh sesuai dengan ayat Al-Quran, firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 29, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulul anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta semaumu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dari ayat sini saja sudah menjelaskan bahwa tentang keharaman memakan harta manusia secara batil, kecuali melalui perdagangan atau perniagaan yang didasarkan atas unsur suka sama suka. Yang dimaksud dengan unsur suka sama suka berarti yaitu kedua belah pihak melakukan asas jual beli tanpa adanya paksaan dari salah satu pihaknya. Contohnya, saya membeli pulpen. Namun saya membeli pulpen tersebut karena saya butuh dan karena saya ingin membeli, bukan karena atas paksaan dari penjual. Nah, oleh karena itu, hukum dari jual beli tersebut diperbolehkan, kecuali salah satu pihak tadi terpaksa untuk membelinya. Baik, yang selanjutnya ada tentang bentuk-bentuk akad tijarah. Akad tijarah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama Natural Uncertainty Contracts atau biasa disingkat NUC. Dan pengertian dari ini adalah, dalam hal ini pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu, kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dalam hal ini baik keuntungan maupun kerugian itu ditanggung bersama. Akad tijarah yang masuk dalam bentuk ini ada 5, yaitu ada musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah, dan mukharabah. Yang kedua ada Natural Certainty Contracts atau yang biasa disingkat NCC. Dalam hal ini kedua belah pihak saling menukarkan aset yang dimilikinya. Jadi sehingga objek pertukarannya baik barang atau jasa yang dimilikinya, baik jumlahnya, mutunya, harga atau kualitasnya
Itu harus dipertimbangkan saat di awal. Waktu penyerahannya pun harus ditetapkan di awal dengan pasti. Yang lebih baik itu menggunakan kontrak agar kedua belah pihak tidak saling berselisih ya. Dan akad tijaroh yang masuk dalam bentuk ini ada bai, murabahah, salam, istihna, ijaroh, dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Sekian penjelasan dari saya. Baik, kesimpulan dari penjelasan yang telah saya sampaikan yaitu bahwa makna tijarah secara bahasa dan istilah itu memiliki satu pengertian yang hampir sama, yaitu suatu usaha dagang atau perniagaan dengan mengelola harta melalui jual beli atau muamalah demi memperoleh keuntungan dan laba bagi yang melakukan jual beli tersebut, sejenis dengan usaha dagang yang dilakukan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dengan begitu, makna tijarah berarti sebagai suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan muamalah berupa usaha dagang melalui jual beli dengan tujuan agar seseorang tadi memperoleh laba atau keuntungan. Baik, sekian dari saya penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya dan bagi yang mendengarkan dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Baik, sekian mungkin penjelasan dari yang telah saya sampaikan. Saya di sini memiliki sedikit pantun ya. Nanti kalian jawab cakep bareng-bareng, oke? Hidup kesepian tanpa kekasih. Gimana? Cakep. Kurang keras dong. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.